Dalam hal penetapannya sebagai sumber hukum Islam, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran bersifat qat'i al-wurud, yang berarti bahwa Al-Quran diyakini oleh seluruh umat Islam sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sementara itu, hadis Nabi SAW bersifat zanni atau yang dapat ditakwilkan, baik wurudnya maupun dilalahnya. Dengan kata lain, betapapun sahihnya nilai suatu hadis, kepastiannya sebagai nas yang benar-benar berasal dari Nabi SAW tetap bersifat zanni. Karena kebenarannya yang bersifat zanni inilah, keberadaan hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam berpeluang besar untuk dikritik dari berbagai segi. Dari segi sanadnya, hadis berpeluang untuk dikritik dengan cara mengetahui apakah perawi hadis itu termasuk orang yang adil, dabit, terhindar dari syadz dan ilat atau tidak. Apakah hadis tersebut memiliki sanad yang mutasil atau bersambung kepada Nabi atau tidak. Sementara itu, dari segi matan hadis tersebut, sesuai atau sebaliknya bertentangan dengan hukum Al-Quran yang bersifat muhkam. Dalil-dalil yang telah pasti atau mengandung pertanyaan yang berada di luar kewajaran, yaitu rasio dan akal sehat. Proses pembukuan hadis yang memakan waktu cukup lama dan munculnya berbagai macam hadis palsu juga melatar belakangi mengapa hadis berpeluang untuk dikritik. Hal yang sama tidak pernah terjadi pada Al-Quran. Sejak pembukuannya sampai sekarang, Al-Quran seakan kebal dari kritik. Atas dasar peluang-peluang inilah, para ahli hadis dan ahli ilmu keislaman lainnya mencurahkan perhatiannya untuk mengkaji secara kritis terhadap eksistensi hadis Nabi SAW. Harus diakui, para ulama zaman dahulu telah mencurahkan perhatian yang besar dan seleksi yang ketat terhadap berbagai macam hadis. Namun, itu bukanlah berarti pintu kritikan telah tertutup, dan Sahihain bukanlah kitab suci, di mana isinya tidak dapat lagi dikoreksi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sebagian hadis sahih yang dipermasalahkan, karena isinya bertolak belakang dengan logika maupun fakta sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها هل الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya, lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam alaihi salam pada hari Jumat setelah Asyar, yang merupakan penciptaan paling akhir, yaitu saat-saat terakhir di hari Jumat antara waktu Asyar hingga malam. Pembahasan dari hadis ini akan kita mulai dari nama-nama hari yang digunakan dalam dalil tersebut. Nah, jika kita membaca terjemahannya, maka seolah-olah Nabi memakai kalender yang berasal dari Romawi. Ini yang dilakukan oleh para Kristen Indonesia untuk mengkritik hadis ini. Sebagai perbandingannya, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana terciptanya nama-nama hari di Indonesia. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari-hari ini diserap dari bahasa Arab yang berarti 2, 3, 4, dan 5, menunjuk pada urutan hari menurut kebiasaan di Nusantara. Jumat diserap dari bahasa Arab Jumu'ah yang berarti ramai. Pada hari ini, banyak pria beragama Islam berkumpul, sholat bersama. Sabtu diserap dari bahasa Ibrani, Sabat, melalui bahasa Yunani kuno, lalu Latin Gerejani, dan akhirnya Portugal, yang berarti istirahat. Pada hari Sabat, orang beragama Yahudi tidak bekerja, melainkan beribadah. Minggu, hari pertama dalam seminggu di Indonesia, diserap dari bahasa Latin, Dies Dominica, melalui bahasa Portugal, artinya hari Tuhan. Pada hari Minggu, banyak orang beragama Kristen berkumpul, berkebaktian bersama. Kata minggu berasal dari bahasa Portugis, domingo. Kata ini diucapkan sebagai domingo,
dalam bahasa Portugis terkini. Jadi, kurang lebih seperti Domingo. Walau demikian, banyak orang yang enggan menggunakan kata minggu untuk merujuk hari ini, melainkan menggunakan kata ahad. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, rentang 6 hari yang Allah jadikan waktu penciptaan langit dan bumi, sifatnya gaib. Tidak ada satupun manusia yang menyaksikannya, tidak pula makhluk Allah semuanya. Di antara ulama yang berpendapat bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun adalah Al-Qurtubi. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, dalam waktu 6 hari, maksudnya adalah hari di akhirat, bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun, karena besarnya penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa nama-nama hari dalam sepekan menggunakan bahasa Arab. Perhatikan penggunaan ahad dan Jumu'ah. Sedangkan diketahui bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa yang tidak singkat. 6 masa sangat jauh berbeda dengan 6 hari. Sangat tidak logis jika penciptaan tersebut hanya berlangsung selama 6 hari saja. Memang benar bahwa 6 hari di sini sifatnya bukan 6 hari seperti 24 jam. Namun, jika disebutkan nama-nama hari tersebut, bukankah itu merupakan suatu penegasan bahwa penciptaannya selesai dalam waktu 1 minggu? Menurut seorang ilmuwan Mesir, Zaghlul An-Najjar, pada masa-masa silam, peredaran bumi lebih cepat dari masa-masa sesudahnya. Dan ini juga berarti pertambahan jumlah hari-hari dalam setahun bumi. Pada periode Kambrian, sekitar 600 juta tahun yang lalu, setahun sama dengan 425 hari. Lalu, pada pertengahan periode Ordovisian, sekitar 450 juta tahun yang lalu, setahun sama dengan 415 hari. Pada periode Triasik, sekitar 200 juta tahun yang lalu, jumlah hari dalam setahun sama dengan 385 hari. Demikianlah bumi dari hari ke hari melambat peredarannya, sehingga sekarang setahun sama dengan 365 atau 365 hari, 5 jam, 49 menit, dan 12 detik. Di sisi lain, kata hari tidak selalu diartikan berlalunya waktu selama 24 jam, tetapi ia digunakan untuk menunjukkan sebuah periode atau masa tertentu yang sangat panjang ataupun singkat. Atas dasar ini, sementara ulama memahami kata hari di sini dalam arti periode atau masa yang tidak secara pasti dapat ditentukan berapa lama waktu tersebut. Jadi, tak ada kontradiksi dengan Al-Quran. Zaghlul An-Najjar mengemukakan bahwa pada awal penciptaan langit dan bumi, kecepatan edar bumi dalam porosnya sangatlah tinggi, sehingga jumlah hari dalam setahun melebihi 2200 hari, dengan panjang malam dan siang hanya kurang dari 4 jam. Kemudian, sedikit demi sedikit kecepatannya berkurang, di mana sekarang ini mencapai 24 jam. Ilmuwan Mesir ini juga menguraikan bahwa proses penciptaan alam raya yang meliputi 6 periode itu adalah sebagai berikut. Periode pertama adalah periode Ar-Ratak, yakni gumpalan yang menyatu. Ini merupakan asal kejadian langit dan bumi. Periode kedua adalah periode Al-Fatak, yakni masa terjadinya dentuman dahsyat, Big Bang, yang mengakibatkan terjadinya awan atau kabut asap. Periode ketiga, terciptanya unsur-unsur pembentukan langit yang terjadi melalui gas hidrogen dan helium. Periode keempat, terciptanya bumi dan benda-benda angkasa dengan berpisahnya awan berasap itu, serta memadatnya akibat daya tarik. Periode kelima adalah masa penghamparan bumi, serta pembentukan kulit bumi, lalu pemecahannya, pergerakan oasis, dan pembentukan benua-benua, gunung-gunung, serta sungai-sungai, dan lain sebagainya. Nah, periode keenam adalah periode pembentukan kehidupan dalam bentuknya yang paling sederhana, hingga penciptaan manusia. Alam raya diperkirakan berumur antara 10 hingga 15 miliar tahun, sedangkan batu-batuan bumi yang tertua diperkirakan terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Ini serupa dengan hasil penelitian batu-batu bulan dan aneka benda angkasa yang terjatuh ke bumi. Adapun bekas-bekas kehidupan di bumi yang tertua diperkirakan sekitar 3.800 juta tahun. Jika demikian, maka masa penyiapan bumi untuk dapat dihuni oleh makhluk hidup adalah sekitar 800 juta tahun. Kemudian, makhluk hidup yang bernama manusia diperkirakan baru pada sekitar 100.000 tahun. Penetapan jumlah hari dalam seminggu adalah 7 hari. Pertama kali dilakukan oleh bangsa Babilonia pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada saat itu, hari belumlah dipilih, hanya disebut sebagai hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Baru kemudian pada zaman Romawi kuno, yaitu pada saat kekuasaan Julius Caesar, hari-hari itu diberi nama. Nama-nama hari terinspirasi dari tata surya yang terdiri dari matahari, bulan, dan 6 planet yang dikenal saat itu.
Nama hari itu kemudian menginspirasi penamaan hari dalam bahasa Inggris, yang kemudian dipakai oleh manusia di zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawm as-sabt wa khalaqa fiha al-jibala yawm al-ahad wa khalaqa ash-shajara yawm al-ithnain wa khalaqa al-makruha yawm al-thulatha wa khalaqa an-nura yawm al-arbi'a wa batha fiha ad-dawabba yawm al-khamis wa khalaqa Adama alayhi as-salam ba'da al-'asr man yawm al-jumu'ati fi akhir al-khalq. Nah, bahkan dari teks Arabnya sangat jelas disebutkan nama hari Sabat yang merupakan serapan dari kebudayaan asing. Redaksi seperti ini tak pernah ditemukan di dalam Al-Quran. Justru perbedaan yang sangat jauh nampak darinya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dalam redaksi lain juga dapat ditemukan sebuah hadis yang sama, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, An Abi Hurairah qala qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqa Allahu at-turbata yawm as-sabti wa khalaqa al-jibala fiha yawm al-ahadi wa khalaqa ash-shajara fiha yawm al-ithnain wa khalaqa al-makruha yawm ath-thulatha'i wa khalaqa an-nura yawm al-arbi'a'i wa batha fiha ad-dawabba yawm al-khamisi wa khalaqa Adama alayhi as-salamu ba'da al-'asri yawm al-jumu'ati akhir al-khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jumu'ati fima bainal 'asri ila al-laili. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggandeng tanganku seraya bersabda, Allah menciptakan debu, bumi, pada hari Sabtu, menciptakan gunung di dalamnya pada hari Ahad, menciptakan pepohonan di dalamnya pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang tidak disenangi pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menyebarkan hewan-hewan melata di bumi pada hari Kamis, dan menciptakan Adam alaihi salam setelah Asyar pada hari Jumat. Penciptaan yang paling akhir adalah saat-saat terakhir di hari Jumat antara waktu Asyar hingga malam. Di sini, nama-nama hari dalam bahasa Arab disebut sama dengan urutan angka, yaitu dari Ahad sampai Kamis, atau dari hari Minggu sampai Kamis. Tetapi, kenapa hari berikutnya tidak disebut berdasarkan angka? Hal yang jarang orang ketahui adalah masyarakat Arab pra-Islam tidak menggunakan nama-nama hari sebagaimana yang kita kenal saat ini. Ketimbang Ahad, mereka menggunakan Awal untuk menamai hari Minggu. Demikian pula Ahwan, Jubar, Dubar, Mu'nis, Arubah, dan Syiar untuk menamai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Lalu, dari manakah sebenarnya umat Islam mengadopsi nama-nama hari dalam kalender Hijriah? Jawaban paling singkat ialah kalender Yahudi. Ya, benar. Nama-nama hari yang digunakan dalam kalender Hijriah adalah saduran bahasa Arab dari nama-nama hari dalam kalender Yahudi. Berikut nama-nama hari dalam kalender Yahudi dan padanannya dalam kalender Hijriah. Nah, kita lihat di sini satu-satunya hari yang tidak diadaptasi ke dalam bahasa Arab adalah hari Jum'ah. Kenapa? Karena pada hari ke-6 itu, masyarakat Quraisy punya tradisi untuk berkumpul di rumah Ka'ab bin Lu'ay, seorang tetua suku dan kakek canggah ke-7 dari Nabi Muhammad, untuk mendengarkan nasihat dan beribadah. Tradisi ini kemudian tetap dipelihara dalam Islam dan dijadikan nama hari. Dengan memasukkan Minggu sebagai pengganti Ahad, sebenarnya orang Indonesia menyatukan tradisi 3 agama Abrahamik dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagai teori tentang pembentukan bumi menurut sains, belum dapat dinyatakan dengan jelas dan tepat mengenai kapan waktu pembentukannya. Beralih dari pendapat yang bersifat ilmiah, menurut sains, ternyata dalam ajaran agama Islam, yaitu di dalam hadis Nabi,
justru telah memberikan informasi yang berkaitan dengan kapan waktu terjadinya penciptaan bumi dengan isinya tersebut. Hadis tentang penciptaan isi bumi dalam Kutubut Tis'ah ditemukan pada dua tempat, yakni Sahih Muslim dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis tersebut semuanya berasal dari Abu Hurairah sebagai rawi pertama. Sedang di tingkat tabi'in terdapat dua perawi, yakni Abdullah bin Rafi dan Atha. Penciptaan selama 7 hari yang terdapat dalam hadis berbicara mengenai penciptaan dalam konteks ketika bumi telah tercipta secara sempurna dan siap menampung makhluk hidup. Dalam pemahaman kontekstual, maka dapat dimengerti bahwa ketika susunan tata surya telah terbentuk dan bumi telah berputar pada porosnya mengelilingi matahari, maka perhitungan waktu termasuk dalam istilah hari yang dikenal oleh manusia sudah berjalan. Dua di antara hadis tersebut ialah Muslim dalam Sahih Muslim dan Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad ibnu Hanbal. Kita mulai dari hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam alaihi salam pada hari Jumat setelah Asyar, yang merupakan penciptaan paling akhir, yaitu saat-saat terakhir di hari Jumat, antara waktu Asyar hingga malam. Sedangkan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang dimaksud adalah dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang tanganku dan beliau bersabda, Allah telah menciptakan debu pada hari Sabtu, dan menciptakan gunung pada hari Ahad, dan menciptakan pohon pada hari Senin, dan menciptakan segala yang dibenci pada hari Selasa, dan menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan menebarkan binatang melata pada hari Kamis, dan menciptakan Adam alaihi salam setelah salat asar pada hari Jumat, yang merupakan akhir penciptaan di akhir waktu hari Jumat, antara asar dan malam. Nah, dalam penelitian ini hanya akan dibahas riwayat hadis dari Ahmad bin Hanbal, dan diketahui bahwa sanad hadis jalur Ahmad bin Hanbal adalah hasan. Namun, bagaimana dengan matannya? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arifun Ahmad, meneliti kandungan matan berarti meneliti kemungkinan ada atau tidaknya syadz dalam hadis tersebut. Adapun unsur-unsur kaidah minor syadz adalah pertentangan matannya dengan kandungan hadis yang lebih kuat, Al-Quran atau akal, dan fakta sejarah. Dari 9 kitab induk hadis, hanya ditemukan 2 kitab yang memuat hadis tersebut, yakni Sahih Muslim dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kitab lainnya tidak memuatnya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dikemukakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah qalam atau pena. Pena lah yang kemudian mencatat seluruh penciptaan makhluk. Ibarat seorang pelukis yang tengah menggambar sesuatu, maka pena berfungsi sebagai sketsa yang menjadi inspirasi awal sebelum terciptanya gambar yang sempurna. Dalam penciptaan alam, menurut hadis tersebut, pena berfungsi sebagai gambaran dan bentuk makhluk yang akan diciptakan. Apa yang ditulis oleh pena kemudian mewujud dalam bentuk makhluk berupa alam. Hadis ini memiliki riwayat yang lebih kuat. Di antara bunyi ayat tersebut adalah surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Kata sitah ayam pada beberapa dalil tadi oleh para mufasir difahami secara berbeda. Ada yang memahaminya dalam arti hari menurut perhitungan Allah, sedangkan menurut Al-Quran, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kamu. Ada juga yang memahaminya sebagai periode atau masa yang tidak secara pasti dapat ditentukan berapa lama waktu tersebut. Perbedaan tadi menurutnya bukan berarti ada ayat-ayat Al-Quran yang saling bertentangan, tetapi ini adalah isyarat tentang relativitas waktu. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang penciptaan selama 7 hari yang dimulai dari Sabtu sampai Jumat yang dimaksud ialah penciptaan seluruh isi bumi tersebut yang terjadi setelah alam tercipta secara sempurna sehingga layak untuk ditempati makhluk bumi, terutama Adam.
Penciptaan selama 7 hari yang terdapat dalam hadis tersebut berbicara tentang penciptaan dalam konteks ketika bumi telah tercipta secara sempurna dan siap menampung makhluk hidup. Dalam pemahaman kontekstual, maka dapat dimengerti bahwa ketika susunan tata surya telah terbentuk dan bumi telah berputar pada porosnya mengelilingi matahari, maka perhitungan waktu yang termasuk dalam istilah hari yang dikenal oleh manusia sudah berjalan. Terdapat beberapa urutan penciptaan yang sulit diterima ilmu pengetahuan, yaitu pertama, dalam hadis riwayat Ummu Salamah disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gulung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Di sini, urutan penciptaan terkesan agak aneh, sebab untuk mineral sendiri seharusnya telah lebih dahulu ada sebelum gunung. Meskipun kita tahu bahwa ada keterkaitan yang erat antara formasi mineral dan pegunungan. Sebagian besar mineral terbentuk di pegunungan, dan pegunungan itu sendiri terbentuk dari deposit mineral yang sangat banyak. Oleh karena itu, pembentukan mineral dan gunung dapat dianggap sebagai proses yang saling terkait dan saling memengaruhi. Namun, secara umum, mineral lebih dulu terbentuk dibandingkan dengan pegunungan. Diketahui bahwa mineral tertua yang ditemukan di bumi disebut dengan zirkon yang berusia 4,4 miliar tahun. Berasal dari masa di saat planet bumi telah mendingin, lava menjadi batu dan air cair mulai mengembun, membentuk lautan pertama di bumi. Nah, di hadis yang kedua, justru yang diciptakan di hari Selasa bukanlah mineral, melainkan segala sesuatu yang dibenci atau kesusahan. Jadi, untuk hari Selasa ini ada perbedaan dengan hadis sebelumnya. Kejanggalan kedua yaitu pada kalimat menjadikan cahaya pada hari Rabu. Di sini tidak jelas cahaya apa yang dijadikan pada hari Rabu. Bahasa Arabnya ialah an-nur, yang berarti cahaya. Jika kita merujuk kepada penyebutan Al-Quran mengenai cahaya bulan dan matahari, maka matahari di dalam Al-Quran disebut dengan kata asyams, yang disimbolkan sebagai dia dan siraj. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama menjelaskan bahwa sumber energi matahari berasal dari dirinya sendiri, dan sinar yang muncul dari matahari ini berfungsi sebagai penerang kegelapan. Sedangkan bulan disimbolkan sebagai nur yang memiliki makna bahwa sumber cahayanya berasal dari pantulan matahari. Nah, jadi apakah yang dimaksud di sini adalah cahaya bulan? Maksudnya, apakah Tuhan menciptakan cahaya bulan pada hari Rabu? Ketiga, pepohonan diciptakan sebelum mineral. Tanda-tanda kehidupan paling awal di bumi ini diperkirakan setidaknya sudah ada sejak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Artinya, semiliar belakangan setelah mineral, tepatnya saat kemunculan benua pertama. Teres Saltet dari Swedia Museum of Natural History menemukan beberapa fosil. Dia menggambarkan fosil-fosil tersebut sebagai fosil tumbuhan tertua yang ada di bumi dalam bentuk gagang merah tua berusia 1,6 miliar tahun. Nah, berdasarkan penjelasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tumbuhan, apalagi pohon, muncul lebih lambat dibandingkan dengan mineral. Sejak bumi terbentuk pada 4, miliar tahun yang lalu, hingga bumi berumur 4 miliar tahun, tidak ada kehidupan di bumi kecuali mikroorganisme yang ada di wilayah perairan. Ketika itu, daratan bumi belum ada tumbuhan sama sekali. Tumbuhan pertama di daratan bumi diperkirakan baru muncul pada 500 juta tahun yang lalu. Nah, dengan temuan itu, maka kemunculan tumbuhan darat pertama terjadi bersamaan dengan peristiwa ledakan Kambrium, yaitu pada saat kehidupan di lautan menjadi beragam dan melimpah, yakni sekitar 500 juta tahun yang lalu. Oleh karena hal ini, maka kalimat selanjutnya pun menjadi masalah, yang seharusnya didahului oleh terciptanya tumbuhan, bukan cahaya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.